Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak bosan saya mengingatkan diri saya dan hadirin sekalian bahwasanya kita semua diciptakan untuk satu tujuan yang sangat mulia. Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah, mengesahkannya, tidak berbuat syirik dalam semua bentuk ibadah, tidak menyelisihi utusannya. Semua itu bukan untuk menambah kerajaan, namun itu semua akan kembali kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepadamu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perintah beribadah kepada Allah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Tujuan yang mulia ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diserahkan kepada kita masing-masing. Misalnya kita orang Betawi beribadah kepada Allah dengan cara adat Betawi. Kita orang Jawa, kita beribadah kepada Allah dengan cara orang Jawa. Kita orang Aceh misalnya, beribadah kepada Allah dengan tradisi orang Aceh. Apa saja latar belakang kita, kita tidak diperintah oleh Allah beribadah dengan latar belakang kita, tempat tinggal kita, kebiasaan kita, tidak. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, selain kita semua telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus utusannya, para rasul yang diawali dengan Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama dan diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan bagaimana beribadah, menghamba kepada Allah, penghambaan yang dicintai dan diridhoinya. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mencari jalan menuju rohnya dengan mengikuti utusannya tersebut. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada jalan yang dicintai dan diridhoinya, tidak agama yang diterima olehnya melainkan Islam. Sehingga
Siapa yang beragama dengan agama selain agama Islam yang Nabi Muhammad SAW berada di atasnya, maka ia termasuk orang yang merugi. Amalannya tertolak, di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan ayat ini begitu gamblang terang. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, ketika Nabi Muhammad SAW datang, ia tidak mau beriman, tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, tidak mentaati apa yang beliau perintahkan, tidak meninggalkan larangan apa yang beliau cegah dan larang, dan tidak beribadah dengan ibadah yang beliau contohkan, maka ia termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan potensi hidupnya. Maka Nabi bersumpah, bagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, yang mendengar diutusnya diriku, mendengar tentang diriku, maksudnya diutusnya beliau sebagai Rasulullah SAW, kemudian dia mati, dia wafat dalam kondisi ia tidak beriman dengan risalahku, melainkan ia adalah penghuni neraka. Ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin dan peringatan bagi selain mereka. Orang yang cerdas, orang yang menginginkan kebaikan buat dirinya, keluarganya, masyarakat bangsa dan negerinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, yang beliau bawa, beliau ajarkan dan beliau tinggalkan untuk umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas tadi mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Maka sekali-kali tidak diterima darinya. Agama itu tidak diterima, amalan solehnya tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi. Itu ayat itu begitu gamblang, hadirin Allah. Maka orang yang beritahu kalau Allah Subhanahu wa taala, dia akan timbul keinginan yang kuat mencari bagaimana sih ajaran Islam yang Nabi ajarkan itu, bagaimana sih hakikat Islam yang Nabi berada di atasnya, yang beliau dan para sahabat ada di atasnya. Karena kalau hari ini kita lihat banyak sekali ucapan, keyakinan dan amalan yang disandarkan, dinisbatkan kepada Islam, padahal Rasul dan para sahabat tidak ada di atasnya. Padahal Rasul dan para sahabat tidak menjadikan itu sebagai agamanya. Hadirin rahimakumullah. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan Islam yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan dan Nabi tinggalkan untuk umat ini. Sebab apa yang beliau ajarkan, yang beliau terima dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan kepada umat ini. Dia ajarkan kepada umat ini baik prinsip-prinsipnya atau yang rincian-rinciannya, semuanya itu sudah mencukupi. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala bagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kumpulan hadis-hadis dalam kitabnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa perkara yang mendekatkan kalian kepada surga, memasukkan kalian ke surga, dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua itu sudah dijelaskan kepada kalian. Ini kebahagiaan kaum muslimin. Di antara kebahagiaan kaum muslimin, agama yang dianutnya, sepanjang agama itu yang dia ambil adalah dari sumbernya yang asli, yaitu dari apa yang Nabi ajarkan, yang berlandaskan kitabullah dan hadis-hadis yang sahih, maka semua itu sudah mencukupi dirinya untuk selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Karena Nabi sudah menjelaskan. Meskipun Islam yang Nabi ajarkan, Nabi sebutkan lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang, namun ternyata ada di antara kita yang terhalang untuk mendapatkan agama tersebut secara maksimal. Sebab-sebabnya banyak sekali. Pertama, sudah kita sebutkan, tidak adanya ilmu. Kita nggak memiliki ilmunya tentang agama ini. Bahkan kita mungkin sholat sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan, jujur saja barangkali kita tidak pernah duduk di majelis ilmu mempelajari perkara-perkara tentang ubudiyah kita, apakah itu wudu, tayamum, mandi, sholat, ngelihat dalilnya, melihat kitabnya, apalagi sampai menghafalnya. Bahkan jujur saja bisa jadi di antara kita belum pernah menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas di hadapan guru musyafahah wa talaqi. Mungkin kita ngandelin murotal YouTube mungkin, tapi di hadapan guru dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau kita masuk yang diberikan karunia ini, maka kita menjadi orang yang paling tidak istri dan anak kita baca Qurannya kita cek di hadapan kita. Karena ada sebagian kita rajin ngajarin Quran kemana-mana, istrinya nggak pernah dicek bacaannya, nggak pernah dicek dari Al-Fatihah sampai An-Nas di hadapan suaminya. Kenapa? Karena ini adalah tidak adanya ilmu. Makanya ketika orang tidak memiliki ilmu, tentu ilmu yang dimaksud kalau berbicara tentang urusan agama kita adalah ilmu yang datang dari yang Nabi bawa, yang Nabi SAW bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang membuat pemiliknya memiliki panduan untuk berkata dan beramal, berbuat, berkeyakinan, semua ada tuntunannya. Hingga dia ketika akan mengatakan, kita akan berbuat, dia akan bertanya pada dirinya, apakah perkara ini dicintai dan diridhai Allah? Kalau dicintai dan diridhai Allah, apa dasarnya? Makanya seorang muslim, kalau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dengan niat menghilangkan kebodohan dirinya sebagai bekal untuk berbagi kepada keluarga dan orang-orang yang mampu ia bagi, maka apa? Buahnya adalah amalun saleh,
amal yang saleh. Tapi kalau kita belajar hanya sekedar ya jiping ya, ngandelin kuping, nah kita kan banyak lupanya, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Nggak belajar, nggak ada yang dilupain. Kemudian sebab berikutnya, kenapa kita bisa jatuh kepada penyelisihan, menyelisih agama yang benar, menyelisih apa yang Nabi ajarkan? Sebab yang berikutnya adalah karena taklid kepada pendapat, kepada ucapan seorang tanpa meneliti dalil-dalilnya itu benar apa enggak. Berikutnya karena apa? Menjunjung tinggi amalan adat istiadat atau nenek moyang kita. Maaf, terkadang sebagian kita mungkin diberikan kesempatan untuk sekolah dengan jenjang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3. Namun ketika anaknya panas, misalnya anget, nah kadang-kadang neneknya bilang ini kesambet nih, kasih bangle. Ya, dikasih bangle, tahu bangle ya? Bukan bangle ya. Kemudian apa? Kasih baskom air sama macam-macam. Padahal kalau tuntunan Nabi kita, misalnya anak demam atau yang semisal itu, ya diruqyah. Ya, alhamdulillah ruqyah yang Nabi ajarkan itu nggak susah seperti prakteknya tukang ruqyah yang banyak beredar. Antum hafalnya apa? Surat Al-Fatihah, sudah baca saja. Membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Tiupkan ke anak kita yang sedang sakit, apalagi sekarang ini ya sepertinya umumnya kaum muslimin di negeri kita, padahal dia punya pedoman yang indah dalam agamanya, kebingungan ketika terkena ya terpapar COVID misalnya ya, seperti gak punya harapan hidup. Kalimat yang keluarnya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Maka yang ada putus asa. Aduh, anakku nanti gimana? Padahal kaum muslimin lengkap pedomannya. Nah, akibat mengikuti ajaran nenek moyang, adat istiadat tanpa menimbang adakah ini dibenarkan oleh agama atau tidak. Karena kalau ada berkaitan dengan keyakinan, tentu kita tidak boleh mengikuti kecuali apa yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, contoh sederhana di kalangan kita kadang-kadang ya masuk kamar mandi masih ada di antara kita yang bilang numpang, ya numpang, anak bangga mau pipis. Nah, kalau ditanya kepada orang yang mengucapkan itu, kenapa Anda bilang numpang? Maka jawabannya umum. Ya karena di dalam tempat ini kan ada juriknya, ada dedemitnya. Nah, kita bilang ini supaya dia nggak gangguin kita. Berarti dalam kesimpulan dari apa yang orang ini ucapkan, maka dalam agama kita ini disebut apa? Al-isti'adzah bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Dan apakah dalam agama kita dalam perkara-perkara semisal ini, al-isti'adzah bi ghairillah ini bukan perkara ringan. Ini perkara yang bisa membahayakan orang yang mengucapkannya, bisa hapus amalannya, bisa keluar dari agama ini. Kenapa? Karena berlindung kepada selain Allah, al-isti'adzah bi ghairillah, ya ini syirkil akbar, termasuk perbuatan syirik besar ya dalam perkara ini. Maka ketika seorang muslim dia kembali kepada agama nenek moyangnya, adat istiadatnya, maka inilah yang menyebabkan dia
menyelisihi tujuan mulia Allah menciptakan diri. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan kita bisa jatuh kepada penyelisihan karena kita lalai di dalam mentadabburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, ya, atau yang datang dari Nabi kita melalui sunnah beliau. Dan alam semesta ini, diri kita misalnya, kita lihat diri kita, coba perhatikan penciptaan kita. Dari kita makan sampai buang hajat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan struktur tubuh kita yang sangat-sangat sempurna. Mulut ada di depan, dubur ada di bawah. Itu ada proses yang kita tidak akan bisa mengatakan apa-apa kecuali mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Begitu sempurnanya. Itu dari penciptaan kita. Belum kita lihat makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain beraneka ragam. Ada yang namanya belatung, kecoa, tikus, bahkan ada yang namanya jin, setan. Semua ini ciptaan Allah. Rabbnya satu, yaitu Allah Jalla wa Ala. Namun Allah menciptakan diri kita sebagai hambanya, mendapatkan tugas yang mulia. Padahal kalau Allah mau, Allah menciptakan kita jadi apa? Jadi selain manusia. Allah ciptakan kita mungkin jadi kecoa, mungkin jadi belatung, mungkin bahkan jadi setan. Yang ujung-ujungnya tempat tinggalnya tentu jahanam. Nah, ketika kita melalaikan mentadabburi perkara-perkara tadi, ya, membaca Quran hanya sekedar menyelesaikan halaman demi halaman tanpa tadabbur, maka kita tidak memiliki rasa yang bisa mengarahkan jiwa kita kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah berfirman, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukan orang yang beriman. Nah, ketika kita membaca ayat itu, pernahkah bertanya, bagaimana jika apa yang ada pada diri kita Allah katakan yang tidak diterima? Kita mengaku beriman, Allah mengatakan kamu bukan beriman, bukan orang-orang beriman. Tentu itu membuat kita ngeri. Namun karena kita baca Quran, kita hanya melihat orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu, lalu kita tunjuk tanpa melihat diri kita. Maka yang terjadi adalah kita menghukumi orang, melupakan keadaan diri kita. Kemudian rahimahullah, termasuk yang menyebabkan kita, keluarga kita, ya, menjauhi tujuan yang mulia ini. Kenapa? Karena di dalam keluarga kita ini, rumah tangga kita kosong. Umumnya kosong dari pendidikan, pembinaan agama. Karena suami ini bertanggung jawab buat istri dan anaknya, maka dia wajib memiliki ilmu, mendidik istrinya, anaknya kepada apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan ditanya, para suaminya akan ditanya tentang ahli rumahnya. Berapa banyak kita kaum pria, laki-laki, membiarkan anak istrinya, ya, tidak sholat misalnya, atau istri dan anak-anaknya yang wanita tidak berhijab sebagaimana diperintah oleh syariat. Bahkan ketika istri kita asik bercanda dengan tukang sayur atau mungkin lelaki yang bukan mahramnya, tidak ada rasa cemburunya, padahal dayus. Ya. Nah, ini umumnya rumah kaum muslimin hari ini umumnya kosong dari pembinaan, pengarahan kepala rumah tangga terhadap istri dan anak-anak. Kemudian di antara penyebab kita berpaling atau menyelisihi tujuan yang mulia ini
Karena sarana informasi, teknologi semuanya tidak berpihak untuk kemuliaan Islam. Ya, berbagai macam informasi baik media cetak maupun elektronik disetting sedemikian rupa sehingga Islam itu digambarkan sebagaimana yang mereka mau, bukan yang menurut Allah dan penjelasan Rasul. Sehingga yang katakan Islam ya rahmatan lil alamin misalnya adalah ketika seorang muslim memiliki sifat toleransi kepada perkara-perkara yang menurut keyakinan seorang muslim itu adalah kesyirikan. Allah tidak redha disekutukan. Tetapi kita diarahkan supaya mengakui orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang di sana ada kesyirikan di dalamnya, apakah masih mengaku muslim atau tidak, maka seorang yang toleran adalah orang yang membiarkan itu semua, tidak mengingkari meskipun di hatinya. Dan itu yang dimaui oleh mereka-mereka yang berada di balik media cetak, media elektronik yang tidak berpihak kepada kemuliaan Islam tersebut. Namun apakah itu menjadi perkara yang tidak ada solusinya? Ada. Ya, tentu ada solusinya. Solusinya adalah satu, kita kembali kepada agama Allah ini. Kita semua kaum muslimin kembali kepada Islam yang Nabi dan para sahabat ada di atasnya. Islam yang murni, Islam yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah sahihah sebagaimana yang dijelaskan para ahli ilmu tentangnya, baik itu dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai generasi pertama yang mendengar langsung ayat-ayat Allah ataupun mendapatkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, di masanya. Karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang maksud ayat-ayat maupun apa yang Nabi ajarkan. Coba perhatikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mungkin tidak seperti kita, mungkin bisa mengarang tulisan sampai berjilid-jilid. Namun coba perhatikan, di balik kesederhanaan mereka dalam beragama, Allah memilih mereka menjadi manusia terbaik setelah nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hati-hati mereka memang Allah pilih, dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, dipilih untuk mendampingi utusannya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan menjadi mulia kalau kita mengikuti mereka. Kembali kepada agama Allah berarti kita hanya menjadikan Islam yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ada di atasnya, Islam yang Nabi ajarkan, yang beliau bawa, yang ajarkan beliau tinggalkan, sebagai harga mati. Jadi harga mati jangan yang lain-lain. Islam yang sesuai sunnah harga mati. Maksudnya gimana? Seorang muslim meyakini kalau kita bilang Islam, yang kita maksud Islam yang Nabi ajarkan, bukan yang sudah dimodifikasi, sudah ditambah sono sini lalu dinamakan Islam. Entah Islam sejuk, entah Islam apalah. Ya. Padahal hakikatnya jauh dari apa yang Nabi kita bawa. Karena hakikat Islam itu ulama rumuskan sederhana. Al-istislamu lillahi bil tauhidi wal inqiyadu lahu bil ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrah, siap diatur, siap ditata. Yang menyerahkan diri kepada Allah bil tauhid dengan mengesahkannya. Wal inqiyadu lahu bil ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Itu solusi yang pertama adalah kembali kepada Islam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari agama ini berdasarkan
penjelasan ulama-ulama yang terpercaya ilmunya. Maksudnya para ulama-ulama sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang jujur dengan ilmunya. Artinya, karena ketika berbicara ada ulama-ulama yang jujur, ada juga ulama-ulama yang disebut dengan ulama-ulama sunnah. Mereka jual ayat-ayat Allah, mereka pelintir-pelintir hadis Rasulullah agar makna dan kandungannya sesuai dengan selera pasar. Selera pasar. Ya, kalau pasarnya orang rusak, maka kajian-kajian model begitu akan menjadi hal yang sangat disukai. Yang kedua, memiliki perhatian untuk mempelajari, mengajarkan agama Allah ini dalam semua jenjang. Misalnya, hendaklah di keluarga kita ini selain Al-Qur'anul Karim, belilah kitab-kitab hadis yang sudah diperiksa oleh ahlinya, para ulama ahlus sunnah misalnya. Misalnya di rumah kita selain Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya, atau tafsir Ibnu Katsir misalnya yang sudah ada terjemahannya, alhamdulillah. Hendaklah kita punya misalnya apa, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau bisa yang sudah ditakhrij, yang sudah diperiksa. Maksudnya diperiksa Riyadhus Shalihinnya yang sahih saja. Nah, sekurang-kurangnya kita punya itu, karena harganya sebuah kitab Riyadhus Shalihinnya yang terjemahannya itu enggak akan menyaingi kulkas. Nah, kita bisa punya kulkas, ya, kita bisa punya televisi di layar datar, padahal Riyadhus Shalihin itu mungkin nggak sampai 300.000. Yang paling bagus maksud saya ya. Cari. Nah, baca itu. Istri kita baca, istri mendengar. Atau sebaliknya, istri yang membaca, suami yang mendengar. Jadi menyibukkan diri. Ketika ada hal-hal yang tidak diketahui atau kurang dipahami dari kandungan atau fawaid hadis-hadis yang kita baca atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka bertanyalah kepada orang yang memahaminya. Ya. Karena ini itu salah satu di antara jalan menutup pintu-pintu agar kita tidak jatuh kepada penyimpangan. Nah, hari ini realitas. Ya, ini realitas ya. Suami istri tempat tidur masing-masing megang HP. Istri mungkin lagi browsing apa, suami browsing apa. Bahkan mau pesan kopi aja lewat WA. Padahal di sampingnya ya. Ada nggak kayak gitu di sini? Insya Allah nggak ada ya. Tapi di tempat-tempat lain sudah terjadi. Suami istri di tempat tidur main HP. Suami lihat YouTube, istri lihat YouTube. Sehingga apa? Kemampuan istri pun mulai berkurang. Kemampuan masak maksudnya ya. Ya ada kemampuan apa nggak pelik. Ya mau masak apa nanti tinggal 2 jari, besok datang malam datang untuk makan mie pelik. Yang penting duitnya cukup. Gas pada hemat. Kenapa? Sudah terjadi perubahan seperti itu. Akhirnya apa? Banyak kaum muslimin seperti kehilangan rasa di dalam rumah tangganya. Makanya rumah tangga ini merupakan salah satu di antara benteng umat Islam. Maka perbaiki rumah tangga kita. Komitmen dengan istri. Bangun kembali komitmen. Misalnya apa? Suami istri harus sepakat bahwasanya tidak ada yang kita ikuti dalam rumah tangga kita ini kecuali sesuatu yang ada dalilnya, ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Pakat tuh, jadi nggak ada dalam rumah tangga itu masuk hoax itu, nggak ada. Ini nggak kadang-kadang rumah tangga isinya
konon katanya dulu. Nah suami istri sepakat bahwasanya tidak ada yang kita ikuti kecuali sesuatu yang ada tuntunan dalilnya, baik dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, maupun penjelasan ulama tentang Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, suami istri sepakat. Suami istri sepakat untuk apapun masalah yang terjadi akan diselesaikan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau ini dipegangi, kita nggak akan lihat tuh di pengadilan agama orang mau bercerai, maki-maki, berantem dan sebagainya. Masa waktu mau nikah senyum-senyum ya, waktu mau melamar ya beraneka ragam penampilan ya ditampilkan agar diterima calon mertua, calon istri juga senang. Giliran sudah berjalan rumah tangga terjadi permasalahan, bubar, ribut sampai caci maki, bahkan ya sumpah serapah yang keluar. Nah, di rumah tangga sepakat suami istri. Yang ketiga, suami istri sepakat bahwasanya keberadaan rumah tangga ini sampai ke surga, bukan sampai nenek kakek, bukan sampai liang lahat doang. Bah, kalau sampai nenek kakek sudah banyak terjadi, udah nenek kakek ya udah istilah orang Betawi atau yang lain bilang udah bau tanah dua-duanya, tiba-tiba apa? Karena si kakek ini duitnya banyak, bisa nikah lagi sama orang, si neneknya dipecat. Mulai hari ini kamu saya cerai. Habis itu dia nikah di kampung sebelah. Tapi kalau dia berumah tangga jangan sampai ke jannah, maka suami istri ini akan berusaha menjaga pasangannya jangan sampai masuk neraka. Dia doakan suaminya, didoakan istrinya. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia mengatakan ya Rasulullah doakan, berdoalah untuk, maka Nabi pun mendoakan apa? Allahumma ighfir li Aisyah. Ya. Man taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah ampunilah Aisyah dosanya yang lalu dan akan datang, yang dia lakukan dengan terang-terangan maupun yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibu kita ini tertawa mendengar doa Nabi saking gembiranya. Maka Nabi bertanya, apakah merasa senang dengan doaku? Siapa yang tidak senang ya Rasulullah dengan doamu itu? Nah ini, wallahi kata Nabi, demi Allah, doa itulah yang aku baca untuk umatku di seluruh sholatku. Masya Allah, Nabi sendiri sudah mendoakan umatnya dengan doa itu. Ya Allah ampunilah umatku, dosa-dosanya yang lalu akan datang, yang sembunyikan maupun yang dilakukan terang-terangan. Nah, Nabi seperti itu, salah satu menunjukkan rasa sayang beliau kepada umat ini, mendoakan umatnya. Karena kadang ada ucapan dan tindakan kita mungkin kurang bermanfaat, tapi doa yang tulus kadang lebih bermanfaat. Kadang orang selamat gara-gara doa yang tulus dari kita. Misalnya kita nyolatin jenazah nih, misalnya. Yang nyolatin misalnya 40 orang, nggak menyebutkan Allah, semuanya memohonkan ampunan untuk jenazah ini. Maka apa? Allah akan mengampuninya. Masya Allah, begitu dahsyatnya doa. Maka jangan sia-siakan doa ini. Nah, oleh karena itu, rahimahullah, suami istri akan sepakat sampai ke surga. Makanya ketika seorang suami atau istri mendapatkan kebaikan dari pasangannya, dia nggak pelit mengatakan, ya wahai istriku, jazakillahu khairan, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Istrinya mendapatkan apa dari suaminya, juga nggak malu mengatakan, wahai suamiku, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Melihat istrinya atau pasangannya mengagumkan pandangannya, menyenangkan hatinya, doakan keberkahan untuknya. Kurang-kurang kita mengatakan, wahai istriku, barakallahu fiik. Ya Allah, semoga Allah berkahi kamu. Kenapa? Kalau kita mengagumi seseorang, anak, istri, harta benda kita, doakan keberkahan untuknya. Kenapa? Aib itu ada. Aib penyakit gara-gara pandangan mata itu
Orang gara-gara dipandang dengan pandangan kekaguman, yang dipandang bisa sakit bahkan bisa meninggal. Apalagi pandangan orang dengki. Maka hendaklah kalau kita mengagumi seseorang, jangan lupakan doakan keberkahan untuknya. Misalnya melihat sahabat kita nih pakaiannya lagi rapi, ya jangan kita bilang tuh lo rapi kayak mau ngobok asin. Jangan ucapkan barakallahu fiik, semoga memberkahi kamu. Ketika kita mendapatkan ucapan itu, ya kalau kita mau balas, wa fiika barakallahu, wa fiiki barakallahu. Ini untuk apa? Mendinding, menjadi sebab perlindungan dari aib, dan itu bentuk perhatian rumah tangga agar istri, suami, anak-anak berada di atas agamanya Rasulullah SAW. Hari ini Bapak hadirin sekalian, orang tua pada ngeluh ngelihat anaknya nggak punya adab, ngelihat anaknya enggak semangat untuk ibadah, datang ke masjid bukan untuk menyenangkan orang-orang yang hadir. Misal datang ke masjid bikin gaduh di sana sini, akhirnya coba, ini anak siapa sih? Ini anak siapa sih? Kenapa? Karena ada orang tua tuh senang anaknya ke masjid bukan karena dia mau ibadah, biar gak ribut di rumah, ributnya di sono aja dah. Nah harusnya ketika nyuruh anaknya ke masjid, nyuruh anaknya ke musola misalnya, sampaikan, wahai anakku, itu rumah Allah. Di rumahmu saja ayah bundamu tidak senang engkau berisik, apalagi di rumah Allah. Berilah contoh, lakukan itu semua karena mengharap wajah Allah, ya, maka Allah akan memuliakan kamu. Masya Allah, kita kadang-kadang tidak mengajarkan anak-anak kita. Kita bawa anak kita atau nyuruh anak-anak ke masjid, tapi kita tidak ajari adab yang mulia. Misalnya, nah nanti kalau kamu ke masjid ketemu temanmu, jangan lupa ucapkan salam untuknya. Ketemu orang yang lebih tua darimu, jangan lupa ucapkan salam untuknya. Ya kalau dia misalnya mau cium tangan sebagai bentuk pemuliaan, tafadhol, silakan, tidak ada masalah. Nah ini kalau diajarkan seperti itu, insya Allah anak-anak itu sudah dari kecil akan mengikuti adab-adab yang mulia dan memuliakan dirinya dan orang tuanya. Tapi kalau tidak diajarkan, maka yang terjadi seperti itu. Ya, anak siapa sih? Anak siapa sih? Yang nanya bukan mendoakan, memohonkan ampun dan hidayah, kadang-kadang malah, wah ini tidak diajarkan adab. Harus dimahami. Kemudian termasuk perkara yang akan menjadi solusi penjagaan dari kita semua dari hal-hal yang menyemangati, maka jangan lupa sering-seringlah berdoa kepada Allah dengan doa-doa peneguhan hati. Misalnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Karena kalau Allah sudah menetapkan hati kita dalam agamanya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, tidak akan mempengaruhi iman kita, membuat kita terpuruk. Ketika kita mendengar ayat Allah dan segala seruan kebaikan, hati kita menyambutnya. Ketika kita mendengar hal-hal yang menyelisih itu semua, maka hati kita langsung ada proteksi. Nah itulah hal-hal yang akan menyebabkan kita berada di atas tujuan mulia yang Allah ciptakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita, memberikan kepahaman yang benar tentang agamanya, menolong kita untuk ikhlas di dalam ucapan dan perbuatan, dan mengaruniakan kita semua husnul khotimah, akhir yang baik di dalam kehidupan kita, wafat di atas Islam dan Sunnah, aman di alam kubur, dan mudah-mudahan kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penyampaian mendapatkan ampunan Allah dan pintu maaf dari hadirin sekalian. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.